Seorang pemuda miskin mengambil keputusan yang berat dalam hidupnya. Demi biaya rumah sakit ibunya, ia rela menikahi seorang wanita kaya yang sedang hamil, dan ia ditinggalkan oleh kekasihnya yang tidak bertanggung jawab. Lalu, apa yang akan terjadi ketika dua orang asing ini harus hidup bersama dalam satu atap? Dani hanyalah seorang pemuda kampung yang merantau ke kota demi hidup yang lebih baik. Namun kenyataan tak pernah seindah harapan. Hari itu ia duduk di kursi plastik ruang tunggu rumah sakit, berdoa dalam hati agar ibunya bisa diselamatkan. Sang ibu sakit keras, kata dokter, ususnya terinfeksi parah dan harus segera dioperasi. Biayanya belasan juta, sementara Dani hanya memiliki uang Rp150.000 di saku celana. Tangannya gemetar ketika menerima tagihan rumah sakit, matanya panas, tapi air mata itu ia tahan. Ia anak laki-laki, ia harus kuat. Namun Tuhan tahu, saat itu ia benar-benar nyaris menyerah. Di seberang ruangan, duduk seorang wanita muda berpenampilan jauh berbeda dari pasien kebanyakan. Ia tampak cantik, elegan, namun gelisah, memegangi perutnya yang mulai membesar. Awalnya Dani tak peduli, hanya sesekali mata mereka bertemu. Beberapa menit kemudian, seorang suster memanggilnya. Keluarga pasien Surti, tolong ke bagian administrasi. Tindakan operasi harus segera dilakukan. Dani mendekat ke loket dengan wajah cemas. Suster, bisa dibantu cari cara lain? Ibu saya harus diselamatkan. Maaf, Pak. Kami butuh jaminan hari ini juga, atau tindakan darurat tidak bisa dilakukan, jawab suster tegas. Dani keluar dari loket dengan langkah kosong. Kakinya lemas, dunia terasa gelap. Saat itulah, wanita yang sejak tadi duduk di seberang ruangan menghampirinya. Awalnya ia mengira wanita itu ingin menanyakan soal antrean, tetapi ternyata bukan. Aku dengar ibumu butuh biaya rumah sakit, kata wanita itu lirih. Dani menatapnya heran. Iya, tapi saya nggak minta bantuan, Mbak. Aku bisa bantu. Aku bisa bayarkan semuanya. Dani mengernyit. Maksudnya, aku butuh suami resmi. Hanya di atas kertas, lanjut wanita itu pelan. Aku hamil dari pria yang tak mau bertanggung jawab. Aku butuh seseorang untuk melindungi nama baik keluargaku. Dan kamu bisa bantu aku. Dunia seketika berhenti berputar. Kalau kamu mau, kita nikah sekarang juga. Aku yang urus semuanya. Sebagai gantinya, ibumu akan dapat pengobatan terbaik, katanya serius. Dani tak langsung menjawab. Harga dirinya sebagai laki-laki seakan diinjak. Namun wajah ibunya terbayang. Tangan yang gemetar, suara lembut yang selalu berkata, "Gak usah mikirin ibu, yang penting kamu bahagia, Nak." Hari itu, ia membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia menerima tawaran itu, asalkan ibunya bisa selamat. Hari itu terasa seperti mimpi buruk sekaligus mimpi aneh yang datang bersamaan. Setelah Dani mengangguk setuju pada wanita bernama Anya, hidupnya berubah seketika, bukan karena bahagia, tetapi karena ia merasa menjual harga dirinya sebagai laki-laki. Anya Kusuma Putri adalah putri tunggal pemilik perusahaan properti besar di kota itu. Penampilannya selalu rapi, elegan, dan kelihatan dingin. Namun siapa sangka ia sedang mengandung anak dari pria yang meninggalkannya setelah tahu ia hamil. Aku butuh nama laki-laki untuk disematkan sebagai ayah dari anakku, katanya serius saat mereka duduk di kafe rumah sakit. Ayahku akan marah besar kalau tahu siapa yang menghamiliku. Tapi kalau aku menikah duluan sebelum perutku terlalu besar, nama keluarga kami akan tetap aman. Dani hanya diam, tak tahu harus bicara apa. Anya berjanji semua ini hanya sementara. Setelah anak itu lahir dan semuanya reda, mereka bisa bercerai. Ia bahkan menjanjikan kompensasi yang lebih dari cukup. Tapi yang paling penting, ibunya akan mendapat pengobatan terbaik. Dani menatap mata Anya dalam-dalam. Ia tak sedang main-main. Ini bukan sandiwara sinetron, ini nyata. Aku cuma tukang ojek. Kamu yakin milih aku? Tanyanya pelan. Aku nggak butuh lelaki kaya atau tampan. Aku cuma butuh nama. Dan kamu orang asing. Nggak akan banyak tanya dan nggak akan ribet nantinya,
Jawab Anya jujur tapi menohok. Dani hanyalah alat dalam rencana itu. Namun ia menelan semua kepahitan demi ibunya, demi satu-satunya orang yang mencintainya sepenuh hati sejak ia lahir. Sore itu juga semuanya diproses dengan cepat. Ia diberi baju bagus, dibawa ke KUA untuk nikah siri, lalu ke rumah sakit swasta untuk menandatangani surat jaminan biaya operasi ibunya. Dani resmi menjadi suami pura-pura. Seorang pemuda miskin yang menikahi wanita hamil bukan karena cinta, tetapi karena terpaksa. Malamnya, ia pulang ke kontrakan kecil membawa kabar keajaiban. Ibunya bisa dioperasi besok. Tapi saat ia duduk sendiri di sudut ranjang, ia sadar ia bukan lagi Dani yang dulu. Ia sudah menukarkan masa depannya dengan sebuah janji yang belum tentu bisa ia jalani tanpa luka. Pernikahan mereka berlangsung diam-diam. Hanya beberapa orang yang tahu, pengurus KUA dan seorang wanita parubaya yang Anya sewa untuk menjadi saksi. Tak ada pesta, tak ada senyum, hanya secari kertas pernikahan dan janji palsu yang tak pernah diniatkan dari hati. Setelah itu Dani diminta pindah ke rumah Anya. Sebuah rumah besar, mewah, tetapi dingin dan sunyi. Sejak hari pertama ia masuk ke sana, ia tahu betul tempat itu bukan rumahnya. Ia hanya tamu, atau lebih tepatnya boneka hidup dalam sandiwara bernama cinta palsu. Keesokan harinya, ia dikenalkan kepada orang tua Anya sebagai suami barunya. Sang ibu menatapnya dari ujung kaki hingga ujung rambut lalu mendesis. Dari semua pria yang bisa kau pilih, kenapa justru ini? Ayah Anya tak berkata apa-apa, tetapi tatapannya cukup untuk menusuk Dani dalam-dalam, campuran marah, kecewa, dan jijik. Sejak saat itu, Dani tahu mereka menganggapnya hanya sebagai penumpang gelap di kapal keluarga mereka. Setiap hari Dani melewati para asisten rumah tangga dan sopir yang bekerja di rumah mewah itu. Mereka berbisik-bisik, lalu tertawa kecil setiap kali ia lewat. Entah apa yang mereka bicarakan, tetapi ia tahu mereka pasti sedang membicarakannya, menebak-nebak berapa lama ia akan bertahan sebelum akhirnya terusir. Namun Dani tetap di sana, diam dan bertahan. Setiap malam ia menelepon rumah sakit, menanyakan kabar ibunya. Operasi ibunya berhasil, kondisinya mulai pulih, dan itu saja sudah cukup membuatnya tetap tegak. Anya, wanita yang dinikahinya secara terpaksa, tak pernah mempermalukannya di depan umum. Namun ia juga tidak pernah memperlakukan Dani sebagai suami di rumah besar itu. Dani tidur di kamar belakang, sedangkan Anya tetap di kamar utamanya. Mereka hampir tak pernah bicara kecuali untuk hal-hal penting. Satu-satunya waktu Dani merasa berguna adalah saat menemani Anya periksa kehamilan di ruang dokter. Ia memegang map, membawakan tas, berpura-pura menjadi suami penuh perhatian. Orang-orang melihat mereka sebagai pasangan harmonis. Padahal di dalam mobil, keduanya tak bicara sepatah kata pun. Suatu hari, Dani mendengar para asisten rumah tangga bergosip di dapur. Mereka tidak sadar ia berdiri di balik pintu. Hamil dari orang lain, nikahnya sama tukang ojek. Keluarganya pasti malu setengah mati, kata salah satu. Iya, tapi cowok itu juga nggak tahu diri. Baru dapat istri kaya udah numpang hidup. Dasar laki-laki parasit, sahut yang lain. Dani tersenyum kecut. Rasanya ingin keluar dan menegur mereka. Tetapi untuk apa? Mereka tidak salah. Mereka hanya tidak tahu cerita sebenarnya. Malam itu ia duduk sendirian di teras rumah mewah, memandang bintang. Apa aku ini terlalu murah? Batinnya. Ibu, sampai rela dibayar untuk jadi suami pura-pura. Namun bayangan senyum ibunya di ruang rawat membuat hatinya hangat. Tidak, ia tidak murahan. Ia hanya anak yang ingin melihat ibunya hidup. Hari-hari setelah pernikahan itu tak pernah terasa seperti pernikahan. Dani dan Anya tinggal di rumah yang sama tetapi seolah berada di dua dunia yang berbeda. Anya di lantai atas, Dani di kamar kecil dekat dapur. Rumah itu luas, mewah, penuh perabot mahal, tetapi terasa dingin seperti rumah kosong. Setiap pagi Dani bangun lebih dulu. Ia memastikan semua kebutuhan Anya tersedia, air hangat untuk mandi, makanan kecil di meja makan, map jadwal kontrol kehamilan yang rapi. Ia tahu itu bukan tugasnya, tetapi entah mengapa ia ingin melakukannya.
Anya tidak banyak bicara padanya. Kalaupun bicara, hanya sepotong dua potong kalimat. Besok kita ke dokter. Saya nggak suka orang sentuh barang-barang pribadi saya. Jangan ikut campur urusan keluargaku. Dani hanya mengangguk. Ia bukan siapa-siapa. Ia tahu diri. Suatu malam, ia mendengar suara tangisan tertahan dari kamar atas. Ia sempat berpikir Anya sedang menahan sakit kehamilan. Saat ia mendekat, pintu terkunci. Ia hanya bisa berdiri di balik pintu dan berkata pelan, "Kalau butuh sesuatu panggil aku. Aku nggak akan ganggu." Tak ada jawaban. Namun esok paginya, ia menemukan secangkir teh yang sudah dingin di depan kamarnya. Mungkin bukan dari Anya, tetapi entah mengapa ia ingin percaya itu darinya. Hari-hari berjalan datar. Dani sering keluar rumah hanya untuk menghindari tatapan sinis keluarga Anya yang kadang berkunjung. Ia kembali sore hari, memastikan rumah tetap bersih dan Anya tidak kesepian. Suatu siang, saat hendak pergi ke warung, Dani melihat Anya duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat, tangannya memegangi perut. "Kamu kenapa?" tanyanya refleks. "Cuma kram ringan," jawab Anya singkat sambil menunduk. Dani ragu memegangnya, takut ia tersinggung. Namun ia tetap mengambil bantal dan menyelipkannya di belakang punggung Anya agar lebih nyaman. Anya menatapnya agak lama. "Kenapa kamu masih di sini, Dani?" tanyanya lirih. Dani terdiam. "Padahal kamu bisa saja pergi setelah ibumu sembuh. Tapi kamu masih di sini. Kenapa?" Ia menarik napas. "Karena kamu butuh seseorang. Bukan suami palsu, tapi seseorang yang bisa jaga kamu saat kamu jatuh." Anya hanya terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada penolakan dalam tatapannya. Hari itu mereka tak bicara lagi, tetapi sejak saat itu ada sesuatu yang berubah. Bukan sikap, melainkan suasana. Rumah itu tak lagi terasa sepenuhnya dingin. Mungkin retakan kecil di antara mereka mulai terbuka, dan dari sana perlahan sesuatu yang tak pernah direncanakan mulai tumbuh. Perhatian. Sejak hari itu, segalanya berubah walau hanya sedikit. Nama Anya memang masih dingin, sikapnya masih menjaga jarak. Tetapi kini sesekali ia menyapa Dani dulu. Kadang bertanya apakah ia sudah makan, atau sekadar, "Kamu udah tidur belum?" Suaranya masih datar, tetapi Dani tahu itu bukan basa-basi. Perhatian kecil itu baginya lebih dari cukup. Ia tak pernah berharap Anya mencintainya. Ia tahu diri. Namun entah mengapa, semakin hari ia semakin ingin membuat Anya tersenyum. Ia mulai menyiapkan teh hangat untuknya tiap pagi, kadang meletakkan kue basah di meja makan yang dibelinya dari warung kecil. Saat Anya pergi kontrol kehamilan, ia selalu mengantarnya, bukan karena perannya sebagai suami pura-pura, tetapi karena ia ingin melakukannya. Suatu malam, listrik di rumah besar itu tiba-tiba padam. Dalam gelap yang pekat, Dani bergegas keluar kamar dengan membawa senter. Di dekat tangga, ia menemukan Anya berdiri kaku, wajahnya panik, tangannya meraba dinding seolah mencari pegangan. "Takut gelap?" tanyanya pelan. Anya diam sesaat, lalu menjawab lirih, "Dulu waktu kecil aku pernah terkunci di kamar gelap selama berjam-jam. Sejak itu aku nggak suka kegelapan." Dani mendekat, menyalakan senter ke arah wajahnya sendiri sambil tersenyum konyol. "Kalau gitu, selama ada aku, kamu nggak akan sendiri dalam gelap." Anya terdiam, lalu untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia tertawa kecil. Bukan tawa lepas, tetapi cukup untuk membuat dada Dani terasa hangat. Besok paginya, Dani menemukan sepiring nasi goreng dan telur mata sapi di meja makan, masih hangat. Di sampingnya, ada secari kertas kecil bertuliskan, "Sarapan sebelum kamu antar aku ke klinik ya, Anya." Ia tak bisa berhenti menatap kertas itu. Bagi orang lain, mungkin ini hal biasa. Tapi baginya, itu adalah bentuk perhatian paling tulus yang pernah ia terima. Hari-hari berikutnya, mereka menjadi lebih akrab. Mereka mulai makan malam bersama, sesekali menonton televisi di ruang tamu. Anya bahkan mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang betapa keras ayahnya, tentang betapa ia selalu merasa sendirian di tengah rumah besar yang mewah.
Aku iri sama kamu, dan, katanya suatu malam. Kamu miskin, tapi kamu punya ibu yang sayang banget sama kamu. Sementara aku cuma punya nama besar, tapi nggak pernah tahu rasanya dipeluk ayah sendiri. Dani terdiam, lalu berkata pelan, kamu nggak sendiri sekarang. Kalau kamu mau, aku bisa jadi pelindungmu, meski cuma sebagai teman. Anya menoleh. Tatapannya tidak lagi dingin, tidak lagi curiga. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan di antara mereka. Bukan cinta yang meledak-ledak seperti film, tapi hangat, lembut, dan nyata. Dani sadar ia mulai jatuh cinta. Dan ia takut-takut kalau semua ini akan berakhir saat Anya sudah tak lagi butuh suami pura-pura. Tapi untuk saat ini, ia membiarkan dirinya menikmati hari-hari bersamanya, meski cintanya harus tetap diam. Hari itu, suasana rumah mendadak berubah. Pagi yang biasanya tenang tiba-tiba riuh oleh suara klakson mobil mewah, dan langkah kaki cepat masuk ke halaman. Dari jendela, Dani melihat seorang pria turun dari mobil, berpenampilan rapi, gagah, dan penuh percaya diri. Pria itu langsung masuk tanpa izin, seolah rumah itu miliknya. Anya, teriaknya. Dani keluar dari kamar dan mendapati Anya berdiri membeku di ruang tamu, wajahnya pucat. Kenapa kamu kesini, Radit? Tanya Anya pelan. Radit, nama yang pernah Anya sebut sekali. Pria yang meninggalkannya saat tahu ia hamil. Kini ia berdiri di depan mereka, dengan tatapan penuh penyesalan dan niat merebut kembali apa yang sudah ia buang. Aku datang buat minta maaf. Aku salah ninggalin kamu, tapi sekarang aku siap tanggung jawab. Kita bisa mulai lagi, ucapnya. Dani berdiri di sudut ruangan, diam. Ia tahu dirinya hanya suami kontrak. Tapi entah mengapa, ucapan Radit seperti menampar hatinya. Radit terus bicara, membujuk, merayu, bahkan menawarkan rumah, mobil, dan kehidupan lebih layak untuk anak mereka nanti. Perlahan Anya menatap Dani. Matanya ragu. Dalam tatapan itu, Dani tahu Anya sedang berdiri di antara dua pilihan. Masa lalu yang ingin memperbaiki segalanya, dan Dani, laki-laki asing yang diam-diam mencintainya. Hari itu, Dani pergi dari rumah tanpa pamit. Ia butuh waktu, butuh jarak. Ia tak ingin jadi beban di hidup Anya. Mungkin saat ini adalah saatnya ia mundur. Mungkin tugas perannya sudah selesai. Ia menginap di kontrakan lama tempat ia dulu tinggal bersama ibunya. Kamar itu sempit dan dingin, tapi anehnya di sana ia bisa bernapas. Ia bisa menangis. Bisa jujur bahwa hatinya sudah terlalu dalam mencintai Anya. 3 hari ia menghilang, tak ada kabar dari siapapun. Sampai akhirnya, malam keempat, seseorang mengetuk pintu. Dani membuka pelan, dan di sana berdiri Anya, dengan jaket panjang, mata sembab, dan perut yang semakin membesar. Kamu bodoh ya, katanya lirih. Kamu pikir aku butuh Radit? Aku cuma butuh seseorang yang gak pernah pergi pas aku jatuh. Dan itu kamu, Dan. Dani terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya menangis. Kamu boleh gak cinta aku, lanjut Anya, tapi jangan pergi tanpa pamit. Itu lebih nyakitin dari apapun. Dani memeluknya, bukan karena kontrak, bukan karena kasihan, tapi karena ia tahu ia tidak bisa hidup tanpanya lagi. Sejak malam itu, sejak Anya datang mengetuk pintu kontrakannya dengan mata sembab dan suara gemetar, semuanya berubah. Tidak secara drastis, tapi cukup untuk membuat Dani merasa dibutuhkan. Dan lebih dari itu, dihargai. Mereka pulang ke rumah. Tak ada kesepakatan baru, tak ada janji manis. Tapi cara Anya menggenggam tangannya saat berjalan masuk rumah sudah lebih dari cukup. Mereka tak lagi bicara soal peran masing-masing. Mereka hanya menjalani hari sebagai dua orang yang saling menjaga. Waktu berjalan cepat. Anya kini memasuki bulan terakhir kehamilan. Dani makin siaga. Setiap pagi ia bangun lebih dulu, memastikan semua aman. Setiap malam ia duduk di depan pintu kamarnya, hanya untuk berjaga-jaga kalau Anya butuh bantuan. Suatu malam yang sunyi, rumah itu mendadak dipenuhi teriakan. Dari dalam kamar, suara Anya terdengar jelas, memecah ketenangan.
Dani yang sedang berada di luar kamar sontak panik. Ia bergegas mendekat, memaksa pintu terbuka. Di dalam, Anya terduduk di lantai, wajahnya meringis menahan sakit. Air ketubanku pecah. Dani, sakit? Aku takut. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Dani tidak banyak bicara. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel untuk memanggil taksi online. Dengan hati-hati ia memeluk tubuh Anya, mencoba menenangkan perempuan itu sepanjang perjalanan. Suaranya bergetar ketika ia berusaha menghibur Anya, meski dirinya sendiri diliputi rasa takut. Sesampainya di rumah sakit, para perawat segera membawa Anya ke ruang bersalin. Namun sebelum pintu ruang itu tertutup, Anya menoleh padanya dengan wajah penuh harap. "Dani, jangan pergi ya. Temenin aku sampai akhir," pintanya. Itu pertama kalinya ia meminta Dani tetap tinggal. Bukan karena kewajiban, tapi karena benar-benar menginginkannya di sana. Di ruang bersalin, Dani menggenggam tangan Anya erat. Napas Anya terengah, peluh membasahi wajahnya. Tangan perempuan itu mencengkeram bajunya sekuat tenaga. Dan pada saat yang seolah berhenti itu, terdengar suara paling menggetarkan telinga Dani sepanjang hidupnya. Tangisan bayi. Anya menangis. Dani pun menangis. Ia belum pernah melihat keajaiban sedekat ini. Seorang perawat meletakkan bayi mungil itu di pelukan Anya. Dengan senyum lemah, Anya menoleh padanya. "Kenalkan, anak kita, Dan." Dua kata sederhana, anak kita, menohok dada Dani. Ia tahu darah bayi itu bukan darahnya. Namun sejak pertama kali ia melihat tangisan kecil itu, sejak pertama kali ia menggenggam tangan mungilnya, ia tahu, ia akan mencintai anak ini seperti darah dagingnya sendiri. Hari itu, Dani menjadi ayah bukan karena garis keturunan, melainkan karena ia memilih untuk menjadi satu. Dan Anya bukan lagi sekadar wanita kaya yang menikahinya karena kontrak. Ia kini adalah istrinya, bukan di atas kertas, tapi di dalam hati. 3 bulan setelah kelahiran bayi itu, rumah yang dulu terasa dingin kini penuh suara tawa dan tangisan kecil. Mereka menamai bayi itu Rafa, yang berarti kekuatan. Lewat Rafa, mereka belajar arti mencintai tanpa syarat. Anya menjadi ibu yang luar biasa. Sementara Dani, lelaki yang awalnya hanya pengganti, kini menjadi lelaki yang tak ingin pergi. Hari-harinya bukan lagi tentang berpura-pura, bukan lagi soal kontrak, melainkan menjaga 2 nyawa yang telah menjadi hidupnya. Suatu malam, saat Rafa tertidur di antara mereka, Anya menatap Dani lama. Tanpa kata, ia mengambil tangannya dan meletakkannya di dada. "Kamu tahu, Dani," ucapnya lirih, "dulu aku pikir kamu cuma pelarian. Laki-laki miskin yang kebetulan aku butuhkan. Tapi sekarang aku sadar, kamu justru rumah paling aman yang pernah aku punya." Dani terdiam. Ada rasa haru yang tak bisa ia ucapkan. Anya melanjutkan dengan suara bergetar, "Kalau dulu aku memilihmu karena terpaksa, sekarang aku memilihmu karena cinta." Air mata Dani jatuh. Ia tak sanggup menahan rasa yang mengalir begitu deras. "Terima kasih," lanjut Anya, "karena kamu gak nyerah saat aku nyakitinmu. Karena kamu tinggal waktu semua orang pergi." Rumah itu tak lagi dingin, tak lagi sunyi. Kini penuh cerita. Dani pun tak lagi merasa seperti orang luar di hidup Anya. Mereka memutuskan menikah ulang, bukan karena surat atau status, tapi karena ingin mengulang janji, bukan dengan kata palsu, melainkan dengan hati yang benar-benar memilih. Saat ibu Dani sembuh dan datang untuk pertama kali melihat cucunya, ia memeluk Anya lama sambil berbisik, "Terima kasih sudah mencintai anak saya dan memberi dia tempat di hati kamu." Hari itu Dani sadar, ia mungkin tak punya harta, tak punya masa lalu yang mulus. Tapi ia memiliki keluarga kecil yang lahir dari luka, bertahan dalam kesabaran, dan tumbuh dalam cinta yang sederhana. Dulu ia menikah demi menyelamatkan ibunya. Kini ia mencintai wanita yang dulu ia anggap hanya bagian dari peran. Bukan lagi kontrak, tapi cinta yang mereka pilih sendiri. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.